apalagi kita juga mulai pasti dari awal juga kan, jadi pasti ngerasa kecil banget sih, karena aku emang orangnya nggak pedean kan. Ada beberapa orang lah yang nge-DM kayak, kak kok bisa sih gak malu gitu, kok bisa sih kayak pede nggak takut diomongin orang gitu. Dan sekarang udah mulai ngeliat nih pattern tentang video-video macam apa yang works gitu buat audiens aku, buat orang-orang yang tertarik sama art gitu kan. Mei, seperti yang udah gue mention di video sebelumnya, gue mau bahas tentang haters. Kira-kira definisi haters buat lo tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku haters mungkin lebih ke orang-orang yang ngomongin kayak nyari-nyari kesalahan gitu loh. Kadang bahkan gak ada apa-apa tapi pengen aja gitu komen yang aneh-aneh dan gak nyambung kadang. Lu tuh ada gak sih hatersnya? Ada aja sih, tapi nggak banyak gitu loh. Karena aku ngerasa tergantung konten juga ya. Karena kalau aku ngelihat ada teman aku yang kontennya edukasi gitu kan, itu tuh banyak banget yang nyir-nyirin kayak sok tau lah, kayak sok asik lah, padahal dia cuma sharing gitu kan. Kalau aku mungkin lebih ke kayak proses karya gitu ya, nggak banyak lah yang bisa dicomot-comot buat di hate gitu kan. Tapi tetap ada aja sih yang bilang kayak caper, terus kayak nggak jelas, terus kayak ini settingan. Tapi ya udah gitu, nggak sebanyak yang menurut aku positif gitu. Kalau aku sebenarnya orangnya lumayan kayak baper gitu ya. Jadi kayak kadang kepikiran, tapi kayak ya udah mau gimana, terus ya udah kadang aku ya udah jadiin konten lagi gitu. Biar rame. Mungkin mereka nggak tahu, makanya mereka berasumsi kayak gitu. Kayak misalkan kalau aku tuh banyak yang bilang kayak, oh ini mah niru gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita bikin karya, kita bikin konten, itu emang pada dasarnya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi emang ada unsur tirunya gitu kan. Tapi ya paling penting modifikasi. Tapi kalau orang nggak tahu kita harus kayak gitu, mereka malah asumsinya, oh ya ini orang cuma niru gitu kan. Jadi kayak ya kalau mereka tahu, kalau aku balesin, ya hopefully kayak mengurangi orang-orang yang salah persepsi kayak gitu sih. Mei, kita bakal masuk ruang imajinasi nih, Mei. Kita berandai-andai. Seandainya terjadi akun kehapus, apa cara tercepatnya akan lo lakuin untuk bisa balik ke titik sekarang lagi? Kalau aku ya, jadi aku ngerasa kalau konten itu kan trial and error gitu kan. Jadi kita coba banyak hal, terus kita lihat mana yang works gitu kan. Nah, dan sekarang aku ngerasa udah mulai ngeliat nih pattern tentang video-video macam apa yang works gitu buat audiens aku, buat orang-orang yang tertarik sama art gitu kan. Lebih ke proses ya. Jadi kalau aku lihat sih mungkin proses tapi ada gimmicknya gitu loh. Jadi karena biasa kalau aku gambar bikin proses doang, ya udah mungkin biasa aja karena udah banyak yang bikin kayak gitu. Tapi sedangkan kalau dari coret-coret ini bisa bikin orang penasaran nih nanti hasilnya gimana, karena aku pun juga nggak tahu gitu hasilnya gimana. Jadi karena aku udah ketemu itu, mungkin aku bakal supaya cara tercepatnya lagi aku ulang pattern yang menurut aku lagi works itu. Kalau aku sekarang kan kayak bikin coret-coret, jadi kayak seenggaknya aku udah punya insight nih kalau oh yang ini works, jadi aku cuma perlu coba bikin yang kurang lebih kayak gitu. Oke, siap Mei. Seandainya video ini ditonton oleh jutaan orang, apa yang lu akan omongin buat teman-teman content creator yang baru mau mulai? Oke. Buat teman-teman content creator, baik yang mungkin sekarang lagi berusaha dan mungkin baru mau mulai juga, aku harap teman-teman semua bisa tetap kayak coba terus karena aku ngerasain gimana awal-awal tuh kayak nggak ngerti apa-apa, gimana awal-awal ngedown karena viewsnya atau likesnya itu nggak sesuai ekspektasi. Tapi mungkin balik lagi ke fokusnya jangan ke angka-angka itu dulu, tapi lebih ke buat terus aja, karena yang kayak tadi aku bilang semuanya tuh trial and error gitu kan. Jadi kita harus coba sampai ketemu hal apa yang paling cocok dan paling works buat branding kita sendiri gitu.
Dan yang paling penting juga nggak cuma soal jago konten atau enggak, tapi ini juga menurut aku tentang kita sabar apa enggak, kita konsisten apa enggak, karena itu yang menurut aku bakal nentuin banget sih ke depannya bakal kita bisa terus jadi content creator atau enggak gitu. Kita bakal bisa terus ikutin perkembangan zaman atau enggak gitu. Jadi semangat terus semuanya, aku yakin pasti ada jalannya lah setiap orang. Oke, siap. Oke Mei, thank you buat waktunya, udah ngobrol banyak, udah berbagi cerita perjalanan perkontenan lu. Semoga kita semua bisa belajar banyak. Thank you. Thank you teman-teman udah nonton video sampai habis. Subscribe Home for Creators buat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!